Selama perjalanan pulang, Yoga merasa hanya berputar-putar saja di lokasi Aisyah turun. Dan Aisyahnya pun entah tahu kemana. Halo guys, berjumpa lagi dengan gue, Andian Sadeko, dalam acara Mimisan, Minggu Misteri Sendirian. Oke, segmen Mimisan kali ini akan gue ceritakan kisah mistis driver ojol Yogyakarta lagi. Tapi driver ini diganggu oleh hantu yang viral sebelum hantu Dewi di video kemarin, yaitu hantu Aisyah. Buat abang empo ojol yang ada di luar sana yang memiliki kisah horor nyata, bisa langsung DM Instagram kita di @podcastojolscary tanpa biaya, gratis. Nanti akan kita ceritakan cerita abang empo di channel kita, atau bisa kita undang langsung ke sini ya. Jangan simpan dalam hati, siapin kopi, pantengin terus PO Scary. Cerita ini gue dapat dari laman artikel krjogja.com yang dirilis pada tanggal 16 September 2019. Begini ceritanya. Buat abang empok driver ojol yang punya kisah horor nyata, bisa langsung DM Instagram kita di @podcastojolscary. Jangan simpan dalam hati, siapin kopi, pantengin terus PO Scary. Banyak cerita menarik yang telah dialami para driver ojek online asal Yogyakarta. Salah satunya adalah cerita yang dialami oleh driver asal Jogja ini, sebut saja namanya Yoga, 40 tahun. Yoga diganggu hantu Aisyah pada saat ngalong di saat itu. Pada awalnya Yoga mendapat customer atas nama Aisyah. Aisyah mengorder naik dari sebuah mall Malioboro dengan tujuan Majinglor, Kecamatan Godean, Sleman. Yoga yang sebenarnya sudah cukup lama ini menjadi driver ojol, mendapatkan orderan melalui aplikasinya sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam dengan nama layar Aisyah. Jarak Malioboro ke Majinglor sekitar 8 km atau menempuh jarak kurang lebih 20 menit. Yoga tak merasa aneh dengan penumpang tersebut. Malah, sepanjang perjalanan beberapa kali mereka saling terlibat percakapan walaupun hanya seperlunya saja. Di titik tujuan di mana Aisyah turun, Yoga pun tidak merasa aneh. Aisyah berpola seperti penumpang biasanya saja. Ia menerima selebar uang yang seingatnya berwarna biru. Bocah apaan dong bang? Lalu Aisyah tidak meminta kembalian. Alhamdulillah. Setelah Aisyah berlalu, disinilah Yoga merasa aneh. Selama perjalanan pulang, Yoga merasa hanya berputar-putar saja di lokasi Aisyah turun. Dan Aisyahnya pun entah tahu kemana. Saya merasa sudah pergi jauh, tapi kok kayaknya hanya berputar di sini-sini aja ya. Kayaknya ada yang aneh nih. Tadi sudah lewat situ, lewat sini juga udah. Kenapa di sini lagi? Astagfirullahaladzim. Capek. Yoga bahkan menyadari lokasi tempat Aisyah turun berubah menjadi gorong-gorong, dan di sebelahnya ada sebuah pohon. Gede juga ini pohon. Lah, tadinya ini rumah kok jadi nggak ada rumah. Wah, nggak beres nih. Lalu saya pun bingung. Saya calling deh tuh teman-teman saya. Siapa tahu ada yang tahu jalan ini dan bisa mandu saya keluar dari sini. Dan akhirnya Yoga pun berhasil keluar dari kawasan Majinglor. Setelah keluar dari kawasan Majinglor, lalu Yoga pun mengecek uang yang tadi telah dikasih Aisyah yang disimpan di saku sebelah kanan jaketnya. Loh, kok jadi kain? Oh my god. Uang yang tadi ia yakini disimpan di sebelah kantong kanan jaketnya itu ternyata berubah menjadi sebuah kain. Kasian banget tuh bang. Yang sabar ya. Kisah Aisyah yang telah viral di kalangan ojek online ini ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Driver lain yang bernama Rudi Antono pun
juga sempat mendapat order dari Aisyah. Yang kala itu Aisyah memesan makanan dari kawasan Kuncen Wirobrajan, Yogyakarta dengan tujuan pasar Klitikan. Kawasan Kuncen yang selama ini memang dikenal luas sebagai area pemakaman dan menjadi salah satu pemakaman umum terbesar di Yogyakarta. Rudi saat itu pun tidak berpikir aneh-aneh, dia langsung membelikan stik yang dipesan oleh Aisyah ini dan langsung diantarkannya ke kawasan pasar Klitikan. Titik antarnya ke pasar Klitikan, kok kenapa meleset jadi ke arah barat ya? Wah, nggak beres. Saya ikuti titiknya, lama-lama kok berada di dalam komplek pemakaman. Di situ saya mulai ragu, bablas terus sampai titiknya atau pulang. Tapi ya sudah dibelikan, saya bablas saja deh daripada rating saya jelek. Di fasilitas chat dalam aplikasi, Aisyah masih berkomunikasi dan meminta makanannya diantar sampai ke rumah. Saya coba telusuri titik dia berada sesuai koordinasi, tapi ternyata itu berada di blok 3 area pemakaman. Pas banget makamnya nisannya rusak. Astagfirullahaladzim. Apes. Nah, itu dia 2 kisah menarik yang telah dialami oleh driver ojol asal Yogyakarta yang diganggu hantu Aisyah. Yang sebenarnya Aisyah ini masih mereka telusuri apakah benar hantu atau orang yang hanya saja mengerjai. Ya semoga kalau memang Aisyah ini hantu penasaran, kita doain aja ya supaya arwahnya tenang di alam sana. Ya kalau memang orang yang ngerjain, tolonglah jangan dikerjain para driver ojol ini. Apa lu tahu orang yang kerja sebagai driver ojol capeknya nggak sekali aja, capek di jalan, capek juga kalau sampai rumah bini ngomel-ngomel karena nggak dapat duit. Oke, dari 2 kejadian tadi, jangan membuat kalian takut untuk mengambil order malam-malam. Karena semakin kita berani dengan hal-hal gaib, semakin takut pula mereka kepada kita. Karena derajat manusia lebih tinggi daripada mereka. Kita pasrahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai sini dulu segmen mimisan untuk kali ini. Jangan lupa juga untuk abang empo driver ojol di luar sana, kalau punya cerita horor nyata, bisa langsung DM Instagram kita di @poscary. Jangan simpen dalam hati, siapin kopi, pantengin terus PO Scary.